lontarkan, saya orang Indonesia beragama Islam, bukan orang Islam di Indonesia. Sebab takwa itu adalah kan inti dari ajaran Islam. Jadi bukan orang Islam di Indonesia, tapi saya orang Indonesia beragama Islam. Orang Indonesia beragama Hindu, bukan orang Hindu di Indonesia. Orang Indonesia beragama Kristen, bukan orang Kristen di Indonesia, atas dasar ayat itu. Apa latar belakang suku, bangsa, suku didahulukan supaya kita peduli terhadap bangsanya sendiri, peduli terhadap sukunya. Dan takwa itu sudah jelas dalam ayat itu. Mengapa kata atqakum bukan atqaqa? Jadi takwa ditujukan kepada bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Itu jelas bahwa bangsa di seluruh dunia ini, di situ ada ajaran takwa yang dibawa oleh nabi-nabi yang dahulu. Karena semua nabi dalam Al-Quran disebut nabi siapa saja, nabi itu pasti membawa ajaran takwa. Sedang jumlah nabi 124.000 nabi, yang terpilih 313 nabi. Keterangan dari sahabat Abi Dzar Ghifari, hadis yang disampaikan kepada Abi Dzar Ghifari. Pada suatu saat sahabat Abi Dzar Ghifari tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kamil anbiya." Rasul, berapa jumlah nabi? Rasul jawab, mi'atu alfin wa arba'ata wa isruna alfan. Jumlah nabi tersebar di seluruh dunia ini 124.000 nabi. Kemudian sahabat Abi Dzar tanya lagi, kami Rasul, berapa Rasul? Rasul jawab, cuma Rasul itu salah sumi'atin wa salah sata asyara. Jumlah Rasul ada 313 Rasul. Kemudian Allah memberi informasi kepada Nabi Muhammad, rusulan naqsus alaika wa rusulan lam naqsus hum alaika. Sebagian rasul tak cetak kui, tapi sebagian tidak tak cetak kui. Jadi rasul itu ada yang disampaikan ceritanya kepada Nabi Muhammad dan ada yang tidak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Adapun rasul yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ceritanya hanya 25 dalam Al-Quran. Jadi yang banyak tidak disampaikan.
Hanya saja Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus, likulli ummatin rasul. Tiap-tiap umat itu ada rasulnya. Tiap-tiap umat ada rasulnya. Tiap-tiap rasul menyampaikan ajaran takwa. Padahal umat itu bukan hanya di Timur Tengah, di seluruh dunia ini ada umat. Di Indonesia ada umat, di India, di Inggris, di Jerman, dan semua ada. Jadi rasul-rasul itu tersebar di seluruh dunia. Mungkin dahulu ada rasul di Nusantara, mungkin banyak menurut informasi Al-Quran itu. Cuma selama ini hanya berita sebelah melalui kitab-kitab yang dicetak di Timur Tengah masuk di Indonesia, itu bahasa Arab. Di situ hanya diceritakan Rasul sekitar Timur Tengah saja. Itu informasi yang tidak benar, tidak berdasarkan Quran. Jadi selama ini ya itu saja. Dikira di Indonesia dulu tidak ada Rasul. Kalau tidak ada Rasul, tidak ada ajaran yang luhur. Padahal di Indonesia banyak kata-kata, ajaran-ajaran yang luhur. Itu sisa dari ajaran rasul-rasul yang dahulu. Seperti ajaran mendem jeruk, mikul dur, itu kan ajaran, sisa-sisa ajaran rasul. Gepuk liya kena awake dhewe itu nggali. Lemah pinendem ing siti. Wong golek geni dedamaran, wong golek banyu pikul, wong ngangsu pikulane banyu. Semua itu ajaran dahulu. Cuma kaum dahulu itu sebelum turunnya kitab Taurat, kaum yang zalim dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Rosi dan sebagainya itu dihancurkan. Setelah Taurat turun, dan setelah turunnya Taurat itu kaum-kaum yang zalim tidak dilenyapkan oleh Allah. Jadi batas waktunya antara kaum yang dilenyapkan kena zalim dan kaum yang tidak dilenyapkan, batasnya kitab Taurat. Itu dalam surat Qasas, dalam kitab Taurat. Adapun nama-nama Rasul yang 313 itu, kalau saya teliti, mayoritas bukan nama Arab. Mayoritas namanya yang kita sendiri tidak mengerti maknanya. Ada Nabi Jaijin, ada Nabi Arfakhshad, ada Nabi Danielin, macam-macam, mayoritas. Jadi mungkin ada nama Yonani, ada nama dari Sang Sekerta, banyak. Jadi selama ini umat Islam banyak yang sempit paham, hanya mempersempit pandangan Islam itu sendiri. Jadi Rasul tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di sekitar Laut Meridania saja. Bahkan ada kaum Ad
Kaum Ad itu kaum yang paling kuat, disebutkan irama dzatil imad lam yukhlaq misluha fil bilad, mempunyai bangun yang belum ada di negara manapun. Sudah tenggelam. Makanya tidak mustahil apa yang dikatakan oleh Plato, bahwa di Nusantara inilah ada benua Atlantis yang tenggelam. Itu tidak mustahil. Tidak mustahil. Mungkin kaum Banul Ban, kaum Banul Jan, kaum suku Bahabir, kaum suku Mahamir, itu teknologi tinggi-tinggi. Banul Ban itu saja kalau membuat rumah, bumi ini diterowong ribuan kilometer, itu kan sudah mempunyai budaya yang tinggi. Jadi dahulu itu memang mempunyai budaya yang sangat tinggi. Mungkin karena kesombongan, ketinggian budayanya sehingga bisa mengingkari itu. Terbalik, akhirnya sisa-sisanya jadi primitif lagi. Kemudian sekarang timbul kemajuan lagi. Jadi dulu sudah seperti baru-baru yang ditemukan gunung apa itu di Gunung Padang. Dulu itu saya keliru. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya berkata, di Indonesia ini ada bangunan yang lebih besar daripada Borobudur, cuma tertutup alas. Waktu itu saya juga di Sumatera Kota Padang. Waktu itu jebulnya Padang itu nama gunung, jadi keliru saya. Gitu. Waktu itu saya istikharah di Tawangmangu. Setelah itu saya berkunjung ke Candi Cetho. Di sana ada candi namanya Candi Cetho. Maksud saya biar Cetho, jebule gak Cetho. Dan situs-situs ini sudah banyak yang jadi teka-teki. Apalagi situs yang ada di Candi Blitar, ada yaitu patung bentuknya seperti orang Mesir, ada patung bentuknya seperti orang Turki, ada patung bentuknya seperti orang Yunani, macam-macam. Ya itu dari mana? Nah, ya itu supaya umat Islam ini punya pikiran yang luas, dituntun oleh ayat-ayat Allah. Jadi berpikir di atas landasan, bukan hanya berpikir saja. Jadi banyak sudah manipulasi di Indonesia ini, manipulasi cara itu. Selama ini bayangan kita, termasuk saya sendiri waktu saya di pesantren, ya, sampai waktu dari pesantren, pikiran saya waktu itu masih cekoi nabi-nabi di sana saja, di sini tidak ada nabi. Seandainya pada waktu itu bilang dulu di Indonesia banyak nabi, rame geger. Ya, rame. Ya, karena situasinya begitu lamanya. Cerkoan yang tidak benar itu sudah menguji, sudah merasui jiwa kita. Jadi selama ini selama umat masih sempit pikir kapan majunya umat Islam ini.
Dari itu ke itu saja muser anjuran katok. Jadi harapan saya supaya umat Islam ini setidak-tidaknya warga Indonesia mempunyai cara berpikir yang luas, tapi pikiran harus dilandasi dengan dasar undang-undang Quran dan hadis. Korbankanlah kepentingan diri sendiri ini, korbankan itu. Insya Allah kalau yang dekat ini dikorbankan, kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabul kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa ya rabbal alamin wa syukran. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya mujibat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.